Wabah penyakit mulut dan kuku di tanah air tak kunjung membaik. Kalau dari data pemerintah pusat lewat Dirjen Kesehatan dan Peternakan Hewan Kementerian Pertanian, tercatat per 22 Mei 2022 lalu sudah ada 16 provinsi yang dinyatakan hewan ternaknya terkena penyakit mulut dan kuku, yakni sebanyak 20.753 ekor yang dinyatakan tengah terkena virus penyakit mulut dan kuku atau sebesar 0,38% dari populasi total atau keseluruhan setanah air. Pemerintah DKI Jakarta sendiri melihat kondisi ini mengambil sejumlah langkah pencegahan penularan. Salah satunya adalah dengan menerapkan aturan wajib karantina bagi hewan ternak yang datang dari luar Provinsi DKI Jakarta. Jadi hewan ternak yang datang dari luar Provinsi DKI Jakarta atau daerah selain DKI Jakarta yang masuk ke ibu kota ini diwajibkan untuk dipisahkan terlebih dahulu kandangnya selama 14 hari, melakukan observasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, dipastikan bahwa hewan yang datang dari luar Provinsi DKI Jakarta ini sehat dan tidak membawa virus PMK, baru setelah 14 hari dinyatakan sehat bisa digabungkan dengan hewan ternak yang sudah ada sebelumnya. Namun kebijakan ini tentu saja akan menimbulkan kekhawatiran bahwa akan berpengaruh kepada pasokan, terutama seperti yang kita ketahui 1 bulan lagi ini permintaan terhadap daging sapi akan meningkat karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kalau pasokan ini semakin menipis, kemudian permintaan dari masyarakat semakin tinggi, yang dikhawatirkan adalah harga daging sapi ini akan melejit naik. Namun kalau kita bicara soal harga, saat ini daging sapi memang harganya terpantau stabil di pasar tradisional. Ini tercatat harganya adalah Rp140.000 per kilogram, dan kalau di tempat saya berada saat ini yakni di Perumda Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur yang juga menjual daging sapi beku, harganya juga tercatat cukup stabil, yakni pada harga Rp125.000 per kilogram pada harga daging sapi paha depan beku. Kalau kita bicara soal pencegahan sendiri di Perumda Dharma Jaya, di mana memang Perumda ini memiliki sejumlah kandang untuk meletakkan ratusan sapi atau hewan ternak, memang sudah ada yang diambil pencegahannya. Salah satunya adalah dengan memisahkan hewan ternak satu ekor dengan sapi yang lain, yakni ini diberi jarak. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini merupakan salah satu area kandang, di mana kandang-kandang ini isinya jumlahnya lebih sedikit dari biasanya. Kalau satu kotak kandang ini biasanya diisi 14 ekor hingga 15 ekor sapi. Pada saat ini isinya hanya 5 hingga 7 ekor sapi. Tujuannya adalah untuk memberi jarak bagi satu ekor sapi dengan sapi yang lain, agar kalau memang ada hewan ternak atau sapi yang terkena virus PMK ini bisa diminimalisir penularannya. Selain dengan memisahkan sejumlah hewan sapi, salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen Perumda Dharma Jaya adalah dengan tenaga kesehatan dan juga dokter yang terus bersiaga dan melakukan pemeriksaan setiap harinya di lokasi ini. Tim Liputan CNBC Indonesia.